Ini sarapan kakekku. Tadi aku beliin ubi bakar. Kalau aku bakar sendiri itu suka keras, teman-teman. Mungkin bakarannya itu beda ya. Ini dia. Cus. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, MBW ke Taiwan tetap semangat. Ya teman-teman, hari ini tuh aku tidak berpuasa ya. Dan biasalah perempuan ada tamu spesial kayak gitu. Dan sekarang aku baru sarapan, udah jam 8:30 kurang 5. Kakekku udah aku kasih sarapan duluan, tadi aku mandi dulu. Dan ini ada ubi. Dan juga dia lagi melotot handphone ngeliat dia sendiri teman-teman. Yuk teman-teman kita sarapan dulu, bismillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aku roti keju, kakek tadi roti itu ya tawar 2 dan 1 ubi dan juga oatmeal. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya teman-teman, di luar itu kakeknya si Cuci, temanku orang Bima, sedang dipai-pai ataupun disembayangkan terakhir sebelum menuju di Keramasi. Dan itu suara mik-mik itu yaitu dia ya teman-teman. Karena biasa orang sini itu kalau sudah hari terakhir itu biasanya kan di Keramasi ya. Mungkin dia itu lebih kurang 10 hari ada di rumah gitu. Yuk. Itu lagi penyembahan terakhir anak-anak cucunya dan para tamu undangan. Biasanya kan juga orang di sini tuh ada undangannya juga ya pas mau pai-paian terakhir kayak gitu teman-teman. Kalau dulu nenek yang aku jaga 8 hari teman-teman, meninggalnya malam Jumat dan Keramasinya Jumat depannya kayak gitu. Dan itu sangat meriah sekali ya teman-teman. Setiap hari selama 8 hari itu seperti orang kalau kita di Indonesia pesta pernikahan gitu ya. Tuh mungkin ada 100 pot bunga yang orang kayak mengucapkan selamat berduka cita gitulah kalau di kita ya kayak gitu. Tapi orang di sini kan pakai bunga anggrek yang pakai pot ya teman-teman. Itu sangat cantik-cantik sekali. Tapi sayang videonya pada hilang sama aku ya. Kalau yang ini lumayan meriah daripada minggu yang lalu, tetangganya kakek Suci juga meninggal ya. Setelah kakek yang dulu meninggal, terus kakek Suci meninggal itu jatuh, terus dirawat di rumah sakit sampai meninggal juga. Jadi tidak jauh jaraknya teman-teman, lebih kurang 2 minggu kayak gitulah. Tanggal 18 Februari sekarang tanggal ya nggak nyampe lah, nggak berjauhan banget gitu ya teman-teman. Mungkin karena tetanggaan kali ya, pengen barengan kayak gitu. Ya begitulah teman-teman, kalau resiko kita kerja di Taiwan ini sebetulnya aku sedikit cerita resiko kita kerja di Taiwan ini seperti ini teman-teman. Ketika pasien kita meninggal, maka kita itu akan tanda tangan kontrak ulang ya. Dimanapun kita mesti seperti itu kalau pasien meninggal. Dan harapan dan doaku semoga kakekku sesuai yang kuharapkan juga, yang Allah berikan. Pengennya aku masih bersama dia, umur panjang, tapi selebihnya itu aku hanya berdoa dengan Allah ya teman-teman. Ya memintanya hanya pada Allah kayak gitu. Rencana Allah lebih indah daripada rencana kita kayak gitu. Jadi intinya itu ya selama aku di sini kerja ya, dalam 2 bulan ini berturut-turut, pertama neneknya si Gemoy, udah gitu kakeknya si Suci, ada kakek juga di gang sebelah, sama gang sama Suci ada 2 kakek, tapi yang itu nggak ada yang jaga ya. Terus 2 hari kakeknya si Suci meninggal, neneknya Mbak Mina juga meninggal, yang kita suka di taman udah meninggal, tapi Mbak Mina mau pulang ke Indonesia, pulang lepas terus nggak ke Taiwan lagi karena dia juga limit masanya sudah tinggal beberapa bulan lagi di Taiwan. Dia nggak mau PTTM teman-teman. Jadi di Taiwan itu setelah kita 12 tahun kita itu harus PTTM namanya. Jadi ketika kita PTTM itu basic kita itu 26.000 NT itu setiap bulan.
Mungkin Mbak Mina juga udah kangen sama anak sama suaminya ya, udah 8 tahun nggak pulang-pulang, jadi dia memutuskan untuk pulang terus teman-teman. Sebetulnya kita juga sedih ya kayak gitu. Aku ya ada si Gemoy udah pergi, Suci pun udah. Tapi gimana teman-teman harus begitu kenyataannya. Kadang kita itu makanya di sini tuh ya kita mau berteman baik kayak gitu. Karena tidak selamanya kita bersama dan berkumpul bareng kayak gitu. Contohnya kayak sekarang udah berpisah, Suci mungkin nggak tahu. Mudah-mudahan masih di Kaohsiung sini ya teman-teman biar masih bisa ketemu kayak gitu ya. Kalau Mbak Mina udah pulang ke Cilacap sebentar lagi, hari Rabu, hari Minggu besok lusa neneknya di Kramasi. Karena kalau yang di Family Mart ini bakarnya itu pakai batu teman-teman. Kalau kita kan pakai bakaran roti biasa. Manis. Coba pangcal ya. Aku taruh sini. Romantis. Kadang cucunya si kakek kadang suka jealous teman-teman kalau kayak aku nyuapin kakek. Kebesaran. Apa nih? Ipan-ipan. Matang, ada sedikit tengahnya. Nanti kentut terus teman-teman kalau belum matang kakek. Yaitu nanti mungkin jam 10 udah diberangkatkan karena sudah ada mobil ambulan yang untuk angkat jenazah yang besar itu di sebelah rumah kakekku. Karena sembahyang itu benar-benar di depan. Kalau buka pintu itu sedikit miring di pinggir jalan itu ya mereka kayak gitu. Dan untuk jenazahnya itu benar-benar di pojok sini kayak gitu. Ya tapi karena kita di sini itu udah biasa ya teman-teman, maksudnya kalau dulu awal-awal emang kaget gitu, tapi sekarang lama-lama udah terbiasa kayak gitu. Karena kita udah berani berangkat ke Taiwan itu udah berani menahan mental benar-benar udah kuat kayak gitu. Ya seperti ya kalau kayak jenazah yang itu taruh dalam rumah ya kita tetap tinggal sama mereka kayak gitu sama jenazahnya. Ada yang 2 minggu, ada yang juga 8 hari, nggak tentu karena orang Taiwan juga setiap mau kremasi itu mesti melihat dulu hari yang bagus, hari apa kayak gitu. Dan kebetulan nenek yang kujaga dulu pas banget meninggalnya malam Jumat dan dikramasinya juga hari Jumat sebelum sholat Jumat kalau di kita ya kayak gitu. Aku ingat banget waktu dia meninggal itu pas banget malam Jumat itu aku tuh habis baca Yasin kayak gitu ya. Dan dia juga meninggalnya nggak lama teman-teman. Awalnya aku nggak mau sholat di kamar kayak gitu, aku mau sholat di store, tapi kata menantunya nggak apa-apa sholat di kamar aja katanya. Kata aku segan sama nenek gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Ya udah aku sholat di. Dan itu aku tinggal makan. Sebenarnya aku makan dulu ya, pas aku datang neneknya itu tinggal sedikit nyawanya teman-teman. Ya aku histeris juga lah ya karena kaget baru pertama itu. Alhasil aku ingat teman-teman, oh iya mungkin dulu waktu almarhumah ibuku meninggal aku nggak ada di samping beliau. Jadi pas aku di Taiwan itu ibaratnya digantikanlah sama nenek tadi, dia benar-benar sayang sama aku kayak gitu. Terus meninggal pun istilahnya dengan pelukan aku. Terus aku panggil dia udah nggak ada, di rumah itu hanya aku berdua sama nenek. Dan nenek itu satu hari mulai dari pagi itu nggak mau makan gitu teman-teman. Dan di jam 3 sore itu aku bilang sama majikanku, lopannya, nenek nggak mau makan kataku. Terus udah itu ada dipanggil tukang oksigen itu emang udah nggak jalan teman-teman, udah nggak ada, nggak berfungsi kayak gitu. Terus
ada tukang oksigen datang. Nggak tahu mungkin mereka udah tahu kalau nenek itu nggak bakal ada lagi kayak gitu, nggak dibawa ke rumah sakit teman-teman. Jam 5 yang namanya kita susah hati ya, kita nggak tahu. Terus aku bilang, bapaknya kenapa kamu nggak mau, aku sedikit marah lah, kenapa kamu nggak bawa nenek ke rumah sakit, kataku nenek kan udah nggak mau makan, aku bilang. Terus ada Lapanyangnya pura-pura katanya, oke nih aku manggil Lapan dulu katanya ke toko, katanya nanti kita bawa nenek ke rumah sakit kayak gitu. Begitu nggak pulang-pulang teman-teman dari jam 5, pas nenek meninggal itu kira-kira jam 7.40 gitu. Terus aku bilang, aku itu ya kok nggak dibawa ke rumah sakit jam 3 itu karena nenek nggak mau makan itu, aku bilang sama cucunya yang poluan itu, Sioce kataku nenek nggak mau makan, kenapa nggak mau dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Ya itu dipanggilin tukang oksigen itu teman-teman, nggak taunya emang ibaratnya nenek itu udah sebatas itu kayak gitu, tapi mereka aja nggak ngasih tahu aku. Pinter banget, aku ingetnya itu tukang oksigen itu pinter banget ya, kayak ngademin aku gitu. Si Oce katanya, apaan sih katanya. Maksudnya, Nona nenek tidak apa-apa katanya, no problem katanya. Ngomonglah dia bahasa Inggris gitu ya teman-teman, meskipun aku nggak stupid, nggak bisa ngomongnya, tapi ya aku tahu lah katanya, nenek no problem. Terus dia bilang, no Windy katanya, nenek baik-baik saja, cuman dia lagi nggak mau makan aja gitu. Nggak taunya, singkat cerita teman-teman, jam 5 Lopan yang itu katanya mau jemput itu suaminya Lopan ke tokonya, karena anaknya majikanku itu punya toko furniture gitu ya teman-teman, jual meja, kursi, tempat tidur gitu. Nah terus nggak pulang-pulang, totalnya kenapa kok nggak pulang-pulang, aku bilang gitu. Katanya nenek udah nggak ada, mereka juga belum ada yang pulang. Aku telepon teman-teman, rumah nenekku itu nggak ada tetangga, atau ada tetangga satu dua tapi cuek lah kayak gitu, meskipun masih saudaranya nenek juga gitu. Nggak, aku gedor-gedor rumah orang itu, nggak taunya si kakek itu orangnya udah pikun. Aku nangis sendiri, histeris, sudah nggak ada sinyal di rumah itu. Jadi nenek itu aku tinggalin, nyawanya tinggal sedikit, aku tinggal dulu, nelpon majikan keluar ke pinggir jalan, karena di dalam rumah itu benar-benar nggak ada sinyal. Pas aku datang sudah nelpon itu, neneknya udah nggak ada. Ya Allah, aku sedih banget teman-teman, sumpah. Terus aku berpikir ke depan, ya Allah mungkin ini dulu aku nggak apa, pas ibuku nggak ada, aku itu ibaratnya digantikan itu yang aku peluk kayak gitu. Jadi bener-bener di situ aku terasa banget. Padahal aku jaganya itu baru 40 hari tahu. Dahsyat banget tahu, pas banget 40 hari teman-teman. Jadi sekiranya itu 40 hari orang sebelum meninggal itu yang dulu-dulu kata orang-orang tua kita itu memang ada teman-teman, nggak bohong kayak gitu, memang ada ciri-cirinya kayak gini gitu. Yang aku tahu selama aku menjaga beliau benar-benar 40 hari itu banyak hal yang aku temui gitu teman-teman, tapi yang pasti dia itu baik, meninggalkan kesan yang terbaik semua untuk aku kayak gitu teman-teman. Nah sekarang mungkin sebentar lagi mau ini ya, mau siap-siap itu lagi apa, lagi masih persembahan terakhir gitu. Nah, singkat cerita teman-teman, itu nenek udah meninggal itu ya. Setelah itu ya 8 hari kemudian itu neneknya dikremasi, aku di rumah jaga rumah, terus masih banyak tamu-tamu yang datang ya. Terus parcel itu banyak sekali teman-teman, kayak orang yang ngantar macam-macam, ada beras, ada kopi, ada teh. Itu parcel itu mungkin ada berapa kayak gitu, banyak banget. Mungkin ada satu mobil truk. Aku aja sampai capek tahu bukain parcel itu teman-teman, pas mereka pergi sembayangan. Jadi parcel itu sama petugas main itu aku disuruh bukain kayak gitu. Terus air yang mana minuman itu ditaruh di dalam gentong, dikasih es. Jadi setelah orang sembayangan kan kita makan bareng nih, pesta persis kayak orang pesta, makan bareng, ada cateringannya. Setelah itu udah kayak gitu pada bubar. Aku bersih-bersih dulu, setelah bersih-bersih terus aku minta dijemput agent karena kakiku bengkak, terus akunya nggak sehat gitu. Udah gitu sebetulnya majikanku belum mau aku pulang ke agent kayak gitu, maunya aku di situ dulu sampai beberapa hari istirahat, tapi akunya mau istirahat karena aku mau ke dokter gitu teman-teman ceritanya ya. Ih panjang banget ya cerita pengalamanku aku jaga nenek ya waktu 40 hari itu. Memang ada ciri-ciri tersendiri itu teman-teman.
Oke lah teman-teman, sarapan pun kayaknya udah nggak habis kenyang ya. Kakek udah mau ngantuk karena udah waktunya minum obat dan mungkin kita nggak ke taman juga karena hari ini ada jam 9 adiknya kakek mau datang. Jadi kita panggil adiknya kakek itu Susu ya karena adiknya yang paling bungsu yang laki-laki. Jadi manggilnya Susu. Sebentar lagi dia mau datang. Ini kayaknya udah datang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Aku akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Love you all.